Assalamualaikum Pak Ijo. Bagaimana sudah nonton video bagian 1 tentang kewajiban warga negara di channelnya Pak Rian Rio? Waalaikumsalam Udin. Alhamdulillah, udah kemarin saya nonton. Syukurlah kalau sudah nonton. Udah paham kan sekarang tentang hak warga negara? Iya Udin, saya sudah paham tentang kewajiban warga negara. Asyik. Kalau begitu, hayu atuh kita simak lagi lanjutan video bagian keduanya tentang hak warga negara, masih di channel YouTube-nya Pak Rian Rio. Ayo Udin, come on. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Rian di Belajar di Rumah di BDR ya. Sekarang kita lanjut bagian 2, episode 2 di materi kewajiban dan hak warga negara. Hari ini kita akan belajar tentang hak warga negara. Masih di muatan PKN pada tematik tema 9 kelas 4 SD. Sebelum belajar, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Terima kasih. Kita lanjut ya. Anak-anak, kita akan bahas tentang hak warga negara. Setelah yang episode sebelumnya kita bahas tentang kewajiban warga negara, kita akan melaksanakan hak. Jadi hak itu dapat kita peroleh ketika kita telah melaksanakan kewajiban kita. Apa saja? Kita lanjut. Pertama, hak warga negara yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat untuk apa? Agar masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri, semau gue ya kesannya ya. Nanti acak-acakan hidupnya. Dan itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan warga pun tidak akan nyaman. Setiap orang akan merusak ya. Maka harus ada aturan. Setiap orang wajib menghormati hukum. Maka hak kita setelah menaati, kita akan dapat kepastian hukum ya. Hati-hati ya nak, setiap pelanggar akan dikenai sanksi atau hukuman tanpa memilih orang-orang dan jabatannya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak mendapat menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Kedua, yaitu menikmati hidup yang layak. Setiap warga negara mempunyai hak ya untuk hidup layak. Setiap orang punya keinginan untuk hidup layak ya, nyaman, tenang, tentram, terpenuhi semua kebutuhannya. Cara memenuhi kehidupan kita, kebutuhannya adalah dengan bekerja keras ya. Jadi tidak ada kenikmatan tanpa kerja keras diraihnya ya. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhnya kebutuhan hidup yang baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain sandang, pangan, papan. Apa coba? Masih ingat? Ya betul. Sandang adalah simbol pakaian. Pangan adalah makanan dan minuman. Nah, papan adalah simbol dari perumahan. Kemudian kebutuhan hidup yang lain apa? Kesehatan, kemudian pendidikan baik. Kalau sekarang mungkin kuota juga ya. Kuota ya, pulsa untuk komunikasi ya, kendaraan juga ya untuk bekerja. Lanjut ya.
Ketiga, yaitu hak warga negara, yaitu mengeluarkan pendapat. Kita bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28 ya. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada bersifat menghasut atau provokatif atau membuat orang panas, membuat orang iri, dengki ya. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah dan atau media cetak ya. Sekarang orang kali itu nih anak-anak hati-hati juga karena ada undang-undang yang membatasinya. Maksudnya kalau di internet ada undang-undang ITE ya. Hati-hati, jadi kita jangan asal untuk membuat status ya atau membuat SW ya atau apapun yang dibuat internet itu hati-hati. Kita harus melakukan pendapat dengan bebas tapi bertanggung jawab, harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Keempat, yaitu hak warga negara itu beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Nah, kita dapat memeluk agama secara bebas, ya, sesuai yang tadi, ya 6 tadi. Ya, jadi kita dapat memeluk agama beribadah sesuai agama kita masing-masing karena negara menjamin melalui undang-undang dasarnya. Selain itu kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Ya boleh mencampur adukan agama ya, masing-masing beribadah masing-masing, nggak boleh campur adukan satu agama beribadah ke tempat ibadah yang lain, nggak boleh. Silakan Islam ke masjid, Hindu ke pura, Buddha ke kelenteng ya, atau Buddha ke vihara ya, Kristen dan Katolik ke gereja, Konghucu ke kelentengnya. Jadi tidak usah campur adukan agama, karena agamaku untuk aku, agamamu untuk kamu, masing-masing saja. Kita saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, jangan saling memaksakan dan saling mencampur adukan. Kelima, yaitu membela negara. Membela negara ini tidak mesti seperti Pak Polisi dan Pak Tentara ya. Nah, kita juga boleh bercita-cita menjadi polisi dan tentara. Bagus sekali ya untuk menjaga negara kita dari keamanannya Pak Polisi dan membela negara dari pertahanannya yaitu Pak Tentara. Bapak Ibu sekarang ibu-ibu juga boleh ya. Nah, perempuan juga boleh menjadi tentara dan polisi sekarang ya. Anak-anak itu bagaimana cara membelanya negara ini? Dengan cara berprestasi. Misalnya melalui olahraga, kesenian, mengikuti lomba IPTEK internasional, lomba matematika, IPA, IPS ya, ekonomi, olimpiade ya. Nah, mereka yang berjuang sungguh-sungguh, mereka akan menjadi yang terbaik, akan mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Seperti bulu tangkis ya, alhamdulillah negara kita pernah menjuarai di Olimpiade ya. Jadi kita seperti itu, medali emas di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games. Negara kita banyak pemain-pemain, atlet-atlet yang mengharumkan nama bangsa di internasional ya. Selain itu juga banyak di Olimpiade Sains di internasional juga banyak orang-orang Indonesia yang berprestasi. Itu membela negara juga ya, membela harkat dan harga diri bangsa. Nah, keenam maaf. Keenam yaitu mendapat pendidikan yang layak. Kita wajib belajar dan kita haknya apa? Mendapat pendidikan yang layak. Sekolah adalah salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara menempuh kesempatan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah loh untuk mendukung yang pemerintah. Bagi yang
umur wajib belajar ya, yang awalnya 9 tahun menjadi 12 tahun sekarang ya, bukan hanya SD, SMP saja, tapi sampai SMA sekarang ya, atau SMK. Bagi yang umurnya sudah lewat ingin tetap bersekolah, ada namanya program yang disebut dengan kejar paket A untuk SD, kejar paket B untuk setara SMP, kejar paket C setara dengan SMA. Jadi semua warga negara itu punya kesempatan untuk belajar. Kini wajib belajar bukan 9 tahun lagi, tapi 12 tahun ya. Jadi kita harus melaksanakannya. Nah, kita dapat gratis belajar ya, program gratis karena anak-anak sudah dibayar oleh negara sebenarnya. Ketujuh yaitu hak kita, yaitu mengembangkan kebudayaan Indonesia. Luar biasa, punya kebudayaan yang bermacam-macam ya. Dalam kesempatan pemerintah mengadakan festival kebudayaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di kedubes ya. Kedubes itu kedutaan besar di negara-negara yang lain. Tujuannya apa? Agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreasi, kreatif. Bahkan sekarang ada kementerian khusus tentang kementerian kreativitas ya, tentang kreativitas, ekonomi kreatif. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas warga negaranya. Kesembilan, hak warga negara apa? Menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat, seluruh rakyat. Bukan segelintir orang, bukan sebagian orang, tapi seluruh rakyat. Oleh karena itu, semua kekayaan itu harus dikuasai negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya untuk jalan, sekolah, jembatan, bendungan, dan sebagainya, agar rakyat menikmati semuanya hasil kekayaan alam dengan baik sekali. Nah, anak-anak tadi udah tahu ya tentang hak warga negara. Sekarang buat tabel ini ya, bagaimana muat pasaran hakmu sebagai warga negara, warga masyarakat. Anak-anak boleh diskusi dengan ayah, ibu, kakak, bahkan bertetangga, dengan Pak RT, Pak RW, untuk masyarakat ya, tentang hak warga masyarakat yang tadi yang Pak sudah jelaskan. 5 saja dari banyak itu ya. Dan contoh pelaksanaan di masyarakat apa? Ya, saja mudah ya, cuma 5 tugasnya untuk diskusi dan ngobrol dengan masyarakat di sekitar. Alhamdulillah telah selesai belajar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan kepahaman. Terima kasih telah menyimak dan belajar bersama Pak Rian Rio. Bagi yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe ya, agar channel ini lebih berkembang kembali. Dan ajak yang lainnya untuk belajar bersama ya. Ditonton dari awal sampai akhir biar berkah semuanya ya. Dan sebarkan ilmu walaupun hanya 1 ayat. Terima kasih, semoga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten di channel ini. Bagi yang belum berlangganan, silahkan klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten edukatif lainnya.